kita bangga memiliki kemampuan kesehatan yang jauh lebih maju dengan tenaga spesialis, sehingga kita tidak perlu lagi merujuk ke daerah lain. Sekarang kalau ada sakit-sakit yang berat, kita harus merujuk ke Bali, ke Surabaya, atau ke Jakarta. Sesungguhnya tenaga kesehatan kita sudah ada di sini. Cukup memadai, Pak ya? Sudah cukup memadai. Tinggal bagaimana kita menyiapkan dana untuk mengirim dia tugas belajar mencapai spesialis kepada untuk penyakit-penyakit tertentu, dan peralatannya disiapkan. Ya. Kan saya pikir masyarakat akan punya kebanggaan kalau rumah sakitnya bisa mengobati segala macam penyakit yang ada di NTT. Baik. Saya dari segi kualitas moral penyelenggara. Jadi jangan pelaksana penyelenggara itu membeda-bedakan pelayanan orang miskin dan orang kaya. Ya. Kalau kita di rumah-rumah sakit swasta, mereka menerima kita dengan senyum, dengan keindahannya. Tapi ketika orang-orang miskin ini di puskesmas, di rumah sakit, bisa menunggu berjam-jam, padahal dia segera akan mati. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kualitas moral pelaksanaan ini yang menjadi perhatian gubernur yang akan datang untuk memilih orang-orang yang betul-betul selected. Iya, baik. Kalau pertanyaan saya ini khusus untuk Kiai Zul, saya melihat ada kemiripan semacam perjalanan karir antara Pak Jokowi dengan Pak Kiai Zul. Pak Jokowi dari mungkin di daerah tingkat 2 menuju tingkat 1 provinsi. Nah, apakah Pak Kiai Zul mengikuti jejaknya Pak Jokowi atau punya jawaban sendiri? Kami silakan. Ya, banyak memang orang yang membanding-bandingkan atau sedikit mempersamakan saya dengan Jokowi ya. Saya tidak terlalu keberatan untuk disamakan dengan Jokowi, atau tidak juga terlalu bangga gitu sama Jokowi. Tapi memang kita harus apresiasi beliau karena beliau datang dari kota Madia yang beda provinsi dengan DKI. Jadi beliau dari kota Solo, provinsi Jawa Tengah, kemudian menjadi gubernur di DKI. Sementara saya dari Kabupaten Sumbawa Barat, provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadi calon gubernur di Nusa Tenggara Barat. Jadi perjalanan Pak Jokowi itu lebih jauh sebenarnya dibandingkan perjalanan saya. Artinya kalau Pak Jokowi bisa menang, saya pun kemungkinan menangnya lebih besar. Ya, baik. Kita ingin tanya kepada para tokoh dari Republik Mimpi. Mungkin Gus Pur terlebih dahulu, kami persilakan. Setelah mendengar dari narasumber. Nah, pertanyaannya apa? Ya, setelah mendengar tadi penjelasan dari para narasumber, bagaimana menurut Gus Pur tentang pasangan Pak Zul dan Ihsan? Saya tuh ya catat di Pajaib. Saya juga tidak cuma mendengar. Saya membaca pengalaman autobiografi calon yang dua ini. Artinya seperti Pak Zul ini, beliau seorang agamawan, terus terang alumnus Gontor, tepuk tangan dong. Beliau juga seorang birokrat yang sudah disampaikan tadi oleh Mbak Mega, memimpin Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian beliau seorang politisi, beliau juga akademisi, yang terakhir beliau seorang pengusaha. Nah, pengusaha ini kan punya kiat-kiat yang khusus untuk memajukan. Kalau saya dengar pemaparannya tadi, saya setuju sekali. Jadi untuk diketahui oleh teman juga, dharma yang ketiga dari perguruan tinggi itu, karena beliau ini berdua akademisi, mesti saya sampaikan bahwa dharma yang ketiga dari perguruan tinggi adalah pengabdian masyarakat. Nah, jadi itu kita bisa berharap pada bapak-bapak berdua ini, Kiai Zul sama Prof. Ihsan, untuk betul-betul menerapkan pengabdian pada masyarakat.
Nah, sebelum itu izinkan saya menyampaikan pantun dalam bahasa daerah sini. Kalau boleh. Ya, ada pantunnya Gus ya. Silakan. Silakan. Talet tebu pada tidak. Talet tebu pada tinggal. Tanah marong jari tembok. Lamun tentu milih menang. Barang anyong saling sedok. Ya, lalu gimana tanggapan Pak Budi? Ini saya juga ada. Oh, nggak mau kalah. Ini saya membacakannya, tapi saya biasa bahasa Jerman. Oh. Jadi kalau salah-salah sedikit tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Tapi menurut Pak Budi tadi setelah mendengarkan penjelasan dari Kiai Zul dan Prof Iksan, gimana menurut Pak Budi? Oh iya begini ya, setelah saya mendengar penjelasan mereka dari Pak Zul dan Pak Iksan ini, waduh, ini alles Gute. Alles Gute, bagus. Ini suatu program yang high tech. Wah, Ngomongnya semangat sekali. Alles Gute sekali. Ini benar-benar ya. Jadi suatu paduan sinergi ya. Kalau di dalam suatu ilmu pesawat terbang ini aerodinamis. Aerodinamis. Ya. Ada suatu balancing, kerjasama sinergi yang terpadu. Itu namanya. Jadi memang diperlukan. Iya. Ya. Kalau dalam suatu ilmu aerodynamics ya, itu di dalam suatu pesawat itu memang harus ada keseimbangan, kerjasama yang sama. Kalau tidak ada bisa fail down, pesawat jatuh, gitu ya. Oke? Ya oke. Tadi ada pantun yang mau disampaikan dalam bahasa. Ya. Saya mau bacakan ya. Mai talam pasama, menti rimala modou samawa lobudo usasa, sama raa sama ruul, kacampo siwekindai. Nah, ngolu jul iksan, insya Allah NTB sesuai harapan dai. Ya, dan lalu sekarang Bu Megawangi, gimana tanggapannya Bu? Setelah mendengar tadi Pak Zul dan Prof Iksan menjelaskan, bagaimana tanggapan Ibu? Iya, Pak Jaim dan De Anggun. Kalau bagi saya, pemimpin yang selalu mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya itu adalah pemimpinnya wong cilik. Dan itu ada pada diri Kiai Zul dan Prof Iksan. Semoga harapan saya beliau terpilih. Amin. Mungkin ada yang ingin disampaikan dalam bahasa NTB? Oh iya, saya punya juga di pantun. Yang dari bahasa Sumbawa. Bahasa Sumbawa. Coba. Oh Sarea, Rama Peno, Lema Motu Barema, Tu Sasopo Ate Kita. Lako calon nomor 4, Lema Sejahtera Desa Darat Kita. Mantap ya. Dan langsung aja nanti para para tokoh dari Negeri Impian boleh ya bertanya kepada narasumber. Cuman sebelumnya kita akan break dulu ya Bang Jaim. Nah jangan kemana-mana, tetap di Negeri Impian. Berteriak dan berpendapat, jangan diam, berpangku tangan, Ibu Pertiwi menangis. Ya, baik pemirsa, kita kembali lagi dalam dialog mencari pemimpin untuk Nusa Tenggara Barat. Baik, ini giliran para tokoh Negeri Impian atau Republik Mimpi bertanya kepada para narasumber. Kami persilakan dari Ibu Mega dulu. Ya. Kalau saya mau menanyakan kepada Kiai Zul, bagaimana jaminan kesehatan untuk ibu dan anak Kiai Zul?
programnya seperti apa. Iya, baik. Ya, terima kasih Bu. Kita sangat perlu dan penting menjamin kesehatan ibu dan anak. Tetapi tidak hanya terbatas pada ibu dan anak jaminan itu. Kita punya kartu namanya kartu NTB Sejahtera. Dengan kartu NTB Sejahtera ini, semua orang tidak mampu akan mengakses kesehatan itu dan juga mengakses kebutuhan dasar lainnya. Ini tentu saja tidak diberikan kepada semua warga NTB karena itu tidak adil. Kita hanya akan memberikan kepada warga NTB yang tidak mampu, sehingga warga NTB yang tidak mampu bisa merdeka dan menikmati kesejahteraan, basic needs, kebutuhan-kebutuhan dasar, termasuk ibu-ibu yang akan melahirkan. Dengan memegang kartu NTB Sejahtera, dia akan mendapatkan pelayanan gratis ketika melahirkan. Anak-anaknya pun akan mendapatkan pelayanan yang gratis dengan memegang kartu NTB Sejahtera. Termasuk pelayanan ambulan gratis akan didapat bagi mereka yang tidak mampu dengan memegang kartu NTB Sejahtera. Jadi nanti akan ada peraturan gubernur yang memuat kriteria orang tidak mampu di Nusa Tenggara Barat. Karena kriteria orang tidak mampu itu bisa berbeda standarnya di NTB dengan Jakarta atau provinsi lainnya. Nah, setelah ada kriteria, maka kriteria itu disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat yang merasa kriterianya masuk, dia tidak mampu, dia tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor bupati, kantor kecamatan. Dia cukup datang mendaftarkan dirinya ke ketua RT-nya masing-masing. Setelah diverifikasi dan dianggap cocok, dia akan mendapatkan kartu NTB Sejahtera. Dengan memegang kartu NTB Sejahtera, dia tidak perlu lagi mengurus surat tidak mampu, surat dari kelurahan dan sebagainya ketika dia membutuhkan pelayanan-pelayanan yang dasar tadi. Iya, memudahkan akses untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas ya. Ya baik, mungkin Pak Abudi ada ingin ditanyakan? Oh saya? Iya. Oh iya. Ini saya akan menanyakan kepada ini ya Pak Ju dan especially ini untuk ini Profesor Ihsan ya. Ya. Jadi Pak Profesor Ihsan itu sama dengan saya, sama-sama profesor. Oh iya. Ya. Cuman beliau profesor asli, kalau saya profesor dalam mimpi ya. Iya. Ya, pertanyaannya apa Pak Budi? Ya, pertanyaannya begini ya. Jadi ini saya tadi saya bilang ya, jadi ini masalah pendidikan ya, karena itu concern saya. Ya. Ini saya mau tanya mengenai bagaimana nasib daripada anak di NTB ya. Barangkali ini nanti ini suatu sinergi yang terpadu, yang balancing, yang tadi saya bilang aerodinamis yang begitu full ya. Ini bagaimana nanti ininya programnya mengenai sehingga nanti pendidikan di NTB itu akan menjadi maju begitu. Okay. Terima kasih. Jadi pendidikan kita di NTB kan ada dua. Ada yang dilaksanakan oleh swasta, ada juga yang negeri. Yang swasta ini ada juga pondok pesantren yang paling dominan di NTB. Dan kalau kita lihat pendidikan pondok pesantren ini, dia punya kelebihan. Kita tidak pernah mendengar ya adanya anak-anak yang di pondok pesantren itu tawuran atau kena kasus-kasus yang narkoba atau hal-hal lain yang meresahkan masyarakat. Tapi selama ini kita lihat ya, anggaran untuk pondok pesantren ini porsinya pada bantuan.
Sehingga ini kadang-kadang tergantung dari pemegang kebijakan. Ada yang mendapatkan banyak bantuan itu, ada yang sedikit, malah ada juga yang tidak. Oleh karenanya ke depan ya, kita akan masukkan dia pada anggaran APBD. Wah, luar biasa. Sehingga ada payung hukum buat provinsi, sehingga pondok pesantren mendapatkan dana rutin dan dana pembangunan juga. Kalau sudah seperti itu, maka insya Allah tidak terjadi fitnah. Maka kalau tidak ada fitnah, insya Allah kesejahteraan dalam bidang pendidikan cepat kita capai. Mantap ya. Mungkin Bapak Mami Sansir mau menambahkan? Cukup. Iya, baik. Mungkin Gus Pur ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Bejo dan Prof. Ihsan. Jangan turun. Saya tanya pada dua kandidat ini Pak Jaim, mengacu pada nomor urut calon pasangan kita ini, nomor urut 4 dari Pak Kiai dan Prof. Saya jadi teringat kepada 4 pilar bangsa. Oh iya, 4 pilar bangsa ya. Iya. Sebagai bapak pluralisme itu ya, saya pengen nanya komitmen beliau itu. Oleh karena NTB ini banyak etnik ya, ada 4 etnik besar, ada Sasak, ada Sumbawa, ada Bima, ada Bali, dan yang kecil-kecil itu ada yang Jawa, ada yang pendatang-pendatang, ada yang dari Tionghoa dan lain-lain. Ada juga kita tuh multi agama juga dan multi golongan. Ada yang Kristen, ada yang Muslim mayoritas, ada yang Hindu juga banyak, ada yang macam-macam. Kemudian ada yang golongan NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang NW, ya macam-macam. Saya ingin mendapat komitmen bagaimana Bapak berdua, Pak Kiai dan Profesor Ihsan, untuk menjaga 4 pilar ini. Terima kasih. Iya, baik. Langsung saja. Terima kasih Gus Pur. Ada 4 pilar bangsa: 1 Pancasila, 2 Undang-Undang Dasar 45, 3 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keempat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memang angka 4 ini angka keramat terutama. Alhamdulillah nomor kami juga nomor 4 ini Gus Pur. Mohon doanya Gus Pur, karena kalau kaki meja itu berapa Gus Pur kaki meja? 4, tentunya 4, gitu aja ditanya. Terima kasih. Saya ingin mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah pemimpin bagi semua orang. Pemimpin itu dari manapun asalnya, begitu dia jadi pemimpin, maka dia harus mengayomi semua etnik, semua kelompok, semua organisasi, semua golongan, semua kepercayaan. Saya ingin mengatakan dan menegaskan di sini, ada memang asal dari warga NTB itu dari beberapa suku etnik, tapi saya ingin mempertegas, semua kita adalah orang NTB. Dimanapun kita berasal, kita orang NTB. Ada orang NTB yang asalnya Lombok, ada orang NTB yang asalnya Buju, ada orang NTB yang asalnya Sumbawa, ada orang NTB yang asalnya Bali, ada orang NTB yang asalnya Jawa, dan lain-lain. Jadi saya ingin mengatakan, tidak ada orang Bali di NTB, tidak ada orang Jawa di NTB. Yang ada orang NTB asal Jawa dan orang NTB. Karena itu semuanya itu berhak untuk hidup di NTB, berhak untuk mengakses segala lini yang ada di NTB. Equality, ada kesamaan. Equality, economic equality,
ada political equality, ada social equality. Semuanya itu bisa diakses oleh semua etnik, tidak dibeda-bedakan, dan tidak ada intimidasi, anak emas, anak tiri, anak angkat, dan sebagainya. Tidak ada. Termasuk organisasi, walaupun umpamanya saat ini saya didukung oleh organisasi besar, warga dari organisasi besar di NTB, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, tapi saya juga akan menjadi pemimpin bagi warga Nahdlatul Wathon. Saya Muslim, tapi begitu saya jadi pemimpin NTB, saya juga pemimpin bagi umat Nasrani, umat Hindu, umat Konghucu, Tionghoa, dan sebagainya. Dan mereka semuanya berhak untuk mendapatkan pelayanan dan Mami Samsir ingin menambahkan, kami persilakan. Saya akan mencoba melihat angka 4 itu dari nuansa agama. Sifat seorang pemimpin, sidik, amanah, tabligh, batang. Oh, iya. Hingga nanti komitmen dari pasangan Zul Ihsani dalam menciptakan harmoni di NTB ini bagi kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang satu, ya, bagaikan merajut lagu supaya dia menjadi lagu yang indah didengar dan nikmat kita ikuti. Terima kasih. Iya, baik. Setelah mendengarkan tadi penjelasan dari narasumber, mungkin tanggapannya dari para tokoh Republik Mimpi, kami persilakan. Saya Pak. Iya, Pak Budi, kami persilakan. Jadi, waduh, ini benar-benar atas kita ya. Tapi ini jadi global. Ya. Ini siapapun yang terpilih, ya mereka harus bekerja untuk rakyat NTB. Ini bacain, ya. Saya mempunyai suatu advice, ya, suatu kata-kata yang bagus dari seorang Ray Kroc itu, ya. Ray Kroc itu adalah yang menciptakan McDonald, ya. Ini begini bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris dulu dong, ya. If you work for getting money only, yeah, you cannot be rich. But if you interest